Halo dokter, lesi rongga mulut pada bayi sering bikin orang tua khawatir, tapi sebagian besar jinak dan nggak perlu intervensi khusus. Yuk kenali berbagai jenisnya. Lesi rongga mulut bayi umumnya terbagi menjadi 5 kelompok utama, yaitu akibat kista, infeksi, trauma, autoimun, dan tumor. Selain itu, ada kondisi non-patologis seperti milk tongue, residu ASI yang sering disangka kandidiasis tapi mudah dibersihkan dan tidak berbahaya. Oke, sekarang kita mulai dengan lesi akibat kista. Pertama, kista lamina gingiva. Lesinya berupa nodul putih kekuningan kecil di dental ridges. Kedua, Epstein Barr, nodul kecil di garis tengah palatum dan hilang sendiri juga. Ketiga, nodula bone. Kalau yang ini lesinya nodul multiple di batas antara palatum durum dan palatum mole. Untuk ketiga lesi akibat kista ini tidak diperlukan terapi karena akan hilang dengan sendirinya. Keempat, kista erupsi. Lesinya berupa kista kebiruan di atas gigi yang akan tumbuh. Seringnya bisa pecah sendiri, tapi bisa dilakukan insisi kalau erupsi gigi terganggu atau tertunda. Kelima, kista epidermoid dan dermoid. Lesi ini jarang ditemui, seringnya asimptomatik tapi bisa ganggu nafas dan menyusu. Untuk diagnosisnya bisa lewat histopatologi dan terapinya bisa dengan enukleasi. Oke, sekarang kita lanjut ke lesi-lesi yang disebabkan oleh infeksi, bisa karena bakteri, jamur, atau virus. Infeksi ini dapat terjadi akibat inokulasi langsung pada rongga mulut saat proses persalinan, atau bisa juga karena penyebaran infeksi dari tempat lain. Pertama, kandidiasis neonatal. Lesinya berupa plak putih yang sulit dibersihkan dan sering ditemui pada bayi prematur. Diagnosisnya ditetapkan dengan mengidentifikasi jamur dari lesi, bisa dengan kerokan ataupun kultur jamur. Untuk terapinya bisa diberikan antifungal seperti nistatin. Kandidiasis ini perlu untuk dibedakan dengan milk tongue. Milk tongue itu penumpukan susu yang cuma ditemukan di lidah bayi, tidak di tempat lain. Mudah dibersihkan dan ketika dibersihkan akan tampak jaringan lidah sehat berwarna merah muda. Jadi cuma perlu edukasi pada orang tua untuk tidak panik karena lesi tersebut hanya sisa dari ASI yang tertinggal di lidah bayi. Kedua, osteomyelitis neonatal. Ini infeksi bakteri serius, seringnya akibat Staphylococcus aureus. Gejalanya termasuk demam dan edema wajah. Terapinya bisa dengan antibiotik empiris seperti vancomycin. Ketiga, infeksi herpes simplex virus atau HSV. Lesinya vesikel kecil di mulut yang berubah jadi ulcerasi dan bisa menyebar ke kulit atau organ lain. Terapinya bisa menggunakan asiklovir. Sebelum kita bahas jenis-jenis lesi rongga mulut lainnya, dokter udah tahu belum soal e-course Alomedica? Di website Alomedica tersedia nih e-course untuk berbagai bidang yang narasumbernya nggak perlu dokter ragukan lagi. Mau kapanpun, dimanapun, dokter bisa akses e-course melalui website Alomedica. Udah gitu, sekarang e-course kita ber-SKP Kemkes loh. Yuk ikuti e-course Alomedica sekarang. Selanjutnya, kita akan mengupas lesi rongga mulut terkait trauma. Pertama, mukokel. Lesinya biru keunguan di mulut, umumnya sembuh sendiri tapi bisa diangkat jika mengganggu. Kedua, ranula. Nah, ini mirip mukokel, tapi lebih besar, seringnya di dasar mulut. Bisa diatasi dengan aspirasi atau pembedahan. Ketiga, stomatitis aftosa rekuren. Ini lesi ulcerasi berulang dan perlu pemeriksaan etiologi seperti autoimun atau defisiensi mikronutrien. Keempat, Riga Fat Disease. Lesi ulcerasi ini akibat trauma gigi neonatal dan sering muncul di lidah. Penanganannya adalah dengan menghaluskan gigi penyebab iritasi. Lesi di rongga mulut pada bayi juga bisa berkaitan dengan kelainan autoimun seperti pemphigus vulgaris. Ini sangat jarang ditemui dan ulcerasi mukosanya sembuh sendiri dalam 2-3 minggu. Diagnosisnya bisa lewat imunofluoresensi. Pemphigus neonatal tidak memerlukan pengobatan khusus karena akan sembuh dengan sendirinya dalam waktu 2-3 minggu. Terakhir, kita akan membahas lesi tumor pada rongga mulut. Pertama, hemangioma. Ini neoplasma jinak pembuluh darah, sering muncul di kepala dan leher sebagai makula yang cepat tumbuh menjadi lesi pigmen berbintik. Sebagian besar involusi spontan, tapi terapi propranolol, laser, atau pembedahan bisa dilakukan kalau perlu. Kedua, limfangioma. Tumor ini juga jinak dan 75% terjadi di kepala dan leher dengan lesi progresif lambat berwarna biru hitam atau merah.
Gejalanya meliputi makroglosia, disfagia, deformitas rahang, hingga gangguan makan dan pernafasan. Terapinya bergantung pada ukuran lesi, mulai dari observasi hingga pembedahan. Ketiga, histiosis X atau histiosis sel Langerhans. Lesinya muncul sebagai peteki, lesi litik di mandibula, dan pembekakan gingiva. Diagnosisnya bisa melalui biopsi dan terapinya melibatkan kemoterapi, radiasi, atau pembedahan sesuai tingkat keparahan. Keempat, epulis kongenital. Lesi ini lebih sering di maksila dan berbentuk pembekakan lobular yang bisa mengganggu makan dan nafas bayi. Penanganannya adalah eksisi bedah. Kelima, neuroectodermal melanosis. Meskipun langka, lesi ini muncul dalam 6 bulan pertama kehidupan sebagai lesi berpigmen agresif di rongga mulut. Terapinya melibatkan eksisi, kemoterapi, atau radioterapi. Keenam, epignathus. Tumor ini sejenis teratoma yang menempel pada palatum atau mandibula, sering disertai sumbing dan obstruksi nafas, dan terapinya berupa eksisi bedah. Ketujuh, koristoma. Ini jaringan normal di lokasi abnormal. Biasanya muncul di lidah atau faring dan bisa menyebabkan obstruksi jika besar. Terapinya berupa eksisi dengan resiko rekurensi rendah. Kedelapan, sialoblastoma. Ini neoplasma langka pada glandula salivarus mayor, bisa melibatkan parotis atau submandibular dan menyebabkan kelumpuhan saraf wajah. Terapinya bisa dengan eksisi dengan angka rekurensi rendah. Terakhir, neoplasma maligna. Ini sangat jarang terjadi pada bayi, tapi kasus yang dilaporkan termasuk melanoma maligna di palatum mole dan sarkoma sel spindle di lidah. Sip, itu ya dok pembahasan lengkap tentang berbagai jenis lesi rongga mulut pada bayi, mulai dari lesi akibat kista, infeksi, trauma, atau imun, dan tumor. Kalau mau belajar lebih dalam tentang berbagai lesi pada rongga mulut ini, sekaligus dapetin SKP, klik link di description box di bawah ya, supaya bisa ikutan e-course-nya. Yuk like video ini dan share ke pasien dan teman-teman dokter. Subscribe channel Alomedica dan nyalakan lonceng notifikasi supaya dokter bisa selalu up to date dengan pembahasan-pembahasan selanjutnya. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alomedica.